Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu masih tetap semangat untuk mendengarkan renungan-renungan dari kami selama doa pencurahan Roh Kudus. Dalam doa pencurahan Roh Kudus hari ini adalah hari yang ketujuh. Hari pertama Bapak Ibu sudah mengikuti dipimpin oleh Bapak Gembala, hari kedua oleh Bapak John, dan hari ketiga oleh Ibu Kristi. Dan juga hari yang keempat renungan oleh saya, hari kelima Ibu Leni, dan hari keenam Bapak Subur. Sedangkan saya sendiri memberikan renungan kepada Bapak Ibu ini keempat. Yang pertama saya memberikan renungan tentang bagaimana kita butuh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus dalam bentuk atau diberikan dalam wujud seperti lidah-lidah api. Yang kedua, Roh Kudus dalam bentuk atau wujud seperti burung merpati. Yang hari ini saya mau bicara tentang Roh Kudus, dikatakan seperti air. Tapi sebelumnya kita akan berdoa sebentar. Bapa di surga, pada suatu malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah tolong kami sampai pada hari yang ketujuh doa pencurahan Roh Kudus, dan biar kami boleh mempelajari, memahami firman Tuhan agar kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan. Sama-sama di rumah kita buka dari dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sendiri pada waktu dia bertemu dengan murid-muridnya sebelum berpisah, dia berkata bahwa barang siapa yang haus, dia akan datang kepadaku dan dia akan kuberi minum. Dan dikatakan barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud dengan aliran air hidup adalah Roh Kudus. Yesus sendiri berkata seperti itu. Nah, Roh Kudus dalam diberikan oleh Yesus itu sebagai wujud air. Air, kita tahu apa kegunaan air. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa 50-70% tubuh kita itu adalah air. Tubuh kita membutuhkan air sangat banyak. Kita tahu juga air itu fungsinya sangat banyak, memberikan kesejukan bagi kita. Dan air itu, karena itu setiap hari manusia membutuhkan 2,5 liter atau 8 gelas air sehari untuk minum. Tapi saat ini dikatakan bahwa kebutuhan air itu sesuai dengan usia, faktor usia. Tetapi pada dasarnya, pada umumnya manusia butuh air 8 gelas satu hari. Nah, air itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Manusia semua membutuhkan air. Tidak ada orang yang tidak butuh air. Ya, kita semua dalam kebutuhan kita itu, nanti saya lanjutkan lagi apa-apa yang kita butuhkan. Air itu seperti apa. Nah, dalam tubuh kita itu sebagian besar adalah cairan. Nah, kita lihat kalau manusia kekurangan cairan, dehidrasi, contohnya kalau anak-anak kena diare, dehidrasi, pasti kalau terlambat tidak akan tertolong. Jadi cairan dalam tubuh, air dalam tubuh itu sangat penting. Demikian juga Roh Kudus yang diberikan seperti air. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-1, dikatakan 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Nah, dikatakan roh yang memberi hidup. Kalau tadi saya bilang air memberikan kehidupan bagi manusia. Tubuh manusia itu terdiri dari sebagian besar air. Nah, demikian juga roh kita. Dikatakan roh itu memberikan hidup. Berarti kita manusia ini hidup karena roh. Kita ingat penciptaan, hari pertama penciptaan, Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan terutama Adam. Ketika Adam dibentuk dari tanah liat, dia tidur nyenyak, Tuhan mengembuskan rohnya ke dalam tubuh daripada Adam, jadilah Adam. Nah, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, maka dia juga perlu digerakkan oleh roh. Nah, roh yang menggerakkan kita itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kehidupan bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa hidup. Kita bergantung kepada Roh Kudus. Nah, dikatakan roh itu memberi hidup. Nah, ayat yang ke Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukuman dosa. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita inilah orang-orang yang hidup dari roh. Hidup ini ada dua, dari daging dan dari roh.
Kalau orang hidup dari daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Contohnya, dalam buah roh ada juga perbuatan daging, percabulan, perseteruan. Itu kehidupan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan roh. Tapi orang-orang yang hidup dalam roh, dia itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, hal-hal yang dari roh itu apa? Adalah dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti orang yang hidup oleh roh, dia memikirkan hal-hal yang mulia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya mau mengajarkan kita, membawa kita untuk berpikir hal-hal yang positif. Tadi pagi kami ada doa, ada Zoom doa bersama dengan BPD, dan di situ saya teringat doa dari renungan dari Bapak Pendeta Yusak Rusim, dikatakan bahwa kita hari-hari ini harus berpikir, harus berdamai dengan situasi, dan kita harus bagaimana berjuang untuk hidup di tengah kesukaran. Berpikir positif dalam pandemi COVID ini, kita berpikir positif. Kita jangan menyalahkan COVID, jangan menyalahkan situasi, tapi kita berpikir apa maksud Tuhan di balik kesukaran ini. Seperti Yusuf, dia berpikir positif. Ketika terjadi kelaparan, dia mulai diumumkan ada terjadi kelaparan. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dalam penjara, dia berpikir positif. Karena dia hidupnya dipimpin oleh roh, dan dia melihat hal-hal yang ke depan, melihat masa depan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi roh, yang dipimpin oleh roh, yang hidup oleh roh, kita akan berpikir hal-hal yang positif. Kita akan membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun roh kita, agar roh kita mampu menerobos kesukaran dan kesulitan yang ada. Jadi mari kita belajar. Yang pertama dikatakan tadi bahwa kenapa Roh Kudus itu seperti wujud air? Karena pertama, air itulah sumber kehidupan. Roh Kudus sumber kehidupan kita. Yang kedua, air itu fungsinya apa? Memuaskan dahaga, memuaskan rasa haus. Contoh, kita pergi jauh-jauh dari luar, kita rasa haus banget. Nah, haus yang panjangan, haus banget ini, kalau kita belum minum bagaimana rasanya? Tentu nggak nyaman hidup kita. Tentu gimana rasanya kita, keadaan kita. Orang lebih kuat tahan lapar ketimbang tahan haus. Minum dulu, nanti makan belakangan, yang penting dia minum. Nah, kita dikatakan Roh Kudus itu seperti air yang memuaskan dahaga kita, memuaskan rasa haus kita. Contoh orang-orang yang lagi berjalan di padang gurun, kita ingat bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di padang gurun, apa yang Tuhan siapkan pertama? Air. Ketika mereka haus dalam perjalanan itu, 3 hari perjalanan mereka dari Laut Teberau, tiba di kota Mara. Di situ mereka menemukan air, tapi air itu pahit dan mereka marah-marah. Tandanya orang yang haus itu dia akan tidak terkontrol. Dia akan merasa marah karena kebutuhannya tidak terpenuhi, rasa haus tidak terpenuhi. Akhirnya Tuhan mengubah air pahit menjadi manis dan mereka minum. Setelah mereka minum, haus mereka terpenuhi. Yang Tuhan mau kita merasakan haus akan kuasa Roh Kudus. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 dikatakan di situ ada lagu, seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, dikatakan di situ. Kalau kita nyanyikan itu lagu kan, jiwaku merindukanmu. Jadi jiwa kita merindukan, kita seperti sungai yang merindukan air. Hari-hari ini kita merindukan Roh Kudus. Jangan kita abaikan doa-doa pencurahan Roh Kudus. Jangan kita abaikan renungan-renungan berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Di saat krisis pandemi COVID ini, kita butuh Roh Kudus. Kalau tubuh kita butuh makan dan minum, dipenuhi oleh pemerintah, dipenuhi oleh kita dapat berkat-berkat jasmani. Tapi ingat, roh kita butuh Roh Kudus. Roh kita, jiwa kita butuh Roh Kudus. Miliki jiwa yang lapar dan haus. Di dalam Matius juga dikatakan di sana dalam firman Tuhan, Matius 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar dan haus akan Roh Kudus, lapar dan haus akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita butuhkan air, demikian juga jiwa kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus, kita akan suka nyanyi lagu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya. Minta Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, memuaskan jiwa kita, agar jiwa kita tidak lapar, tidak haus dengan situasi-situasi seperti ini. Karena ketika orang lapar dan haus, dia akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kita lihat banyak orang karena tidak makan, mereka lakukan hal-hal dosa, mencuri. Begitu juga kalau jiwa kita kering, jiwa kita kosong, kita akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, Roh Kudus seperti air. Air itu adalah kebutuhan kita setiap hari. MCK, mandi, cuci, kakus ya. Mandi, kita butuh air membersihkan tubuh kita.
Kita nggak mandi satu hari, satu tahun satu kali. Air kita perlu untuk membersihkan, mencuci piring, mencuci motor, mobil, ngepel rumah, kita bersihkan. Semua kebutuhan kita itu terdiri dari air. Coba kita bayangkan 2-3 hari mati, pumpnya mati, listriknya mati, gak ada air di rumah. Apa kita bisa bekerja? Piring berantakan, semua berantakan, kita nggak mandi, rasa gerah. Berarti air itu kebutuhan pokok di dalam hidup kita. Membersihkan badan kita. Nah, demikianlah dengan Roh Kudus. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, dikatakan Roh Kudus, Roh kebenaran. Kita tadi saya bilang air mencuci, artinya membersihkan baju, dan Roh itu membersihkan jiwa kita, membersihkan perbuatan-perbuatan kita, membawa kita kepada kebenaran. Tadi kita ini berdosa. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan itu, dosamu walaupun merah seperti kermisi, dia akan menjadi putih seperti salju. Dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, walau demikianlah kita manusia najis dan kotor. Kita yang najis dan kotor seperti cucian kotor kita, seperti cucian piring kita yang kotor. Kalau cucian piring kita butuh air membersihkan, demikianlah hidup kita yang najis seperti kain kotor atau kain lara, perlu disucikan, dibersihkan oleh Roh Kudus. Kita tidak menganut paham sekali selamat tetap selamat, sekali bertobat tetap bertobat. Tuhan menyucikan kita dengan darahnya, tapi ingat kita butuh Roh Kudus membersihkan kita setiap hari. Hari demi hari kita perlu dibaharui, dibersihkan, disucikan dosa-dosa kita dengan bantuan Roh Kudus. Sebagaimana kita butuh air, kita pakai rinso, pakai daya segala macam, tapi kalau nggak ada air, apakah kita bersih? Nggak bisa pakaian kita. Jadi demikianlah hidup kita juga perlu disucikan oleh Roh Kudus, dan percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kita setiap hari, membuat kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Ingat, Roh Kudus seperti air yang merupakan sumber hidup kita, memuaskan rasa haus akan Tuhan, dan juga Roh Kudus membersihkan hidup kita dari segala dosa menuju kepada kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berdoa di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Berdoa buat seluruh jemaat di rumah, biarlah mereka dikuatkan oleh firman-Mu, dan mereka yang sedang laparan haus akan kebenaran, yang sedang jiwa mereka sedang gelisah, sedang khawatir, sedang cemas akan kehidupan masa depannya, kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh jemaat. Kami berdoa buat Bapak Amin yang sedang terbaring di rumah sakit, mari Engkau jamah dan pulihkan seluruh jemaat Ibu Gomeri dan semua yang sakit, yang kami Ibu Suwarni, Ibu Yani, kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Ibu Sunyan, semua mungkin yang kekurangan ekonomi hari ini, apapun yang kami butuhkan, jiwa kami butuh, Engkau memuaskan kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, haleluya.